sangat sadis. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya akan kembali ke Pak Heru seperti itu ya. Ada nggak sih tentang regulasi atau permainan game online yang baiknya ini diarahkannya kemana begitu? Apalagi sekarang game online juga sudah masuk dalam cabang olahraga begitu ya. Ini harus menjadi perhatian kita, jangan sampai ini menjadi alasan dan reason ketika ya saya mau jadi atlet. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Regulasi tentang game online yang secara khusus membahas game online, mengatur game online itu belum tidak ada. Ya, tapi yang ada regulasi yang mengatur kayak penyiaran. Kita punya undang-undang penyiaran, kita punya undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, kita punya undang-undang pornografi, kita punya undang-undang perlindungan anak, kita punya undang-undang sistem peradilan pidana anak dan sebagainya yang juga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan game online. Karena game online juga kadang terus berkontribusi terhadap lahirnya kekerasan dari anak, teman pemuda, remaja, juga tapi pada sisi lain juga itu juga jadi bisnis masalahnya. Jadi bisnis untuk beberapa pengusaha, beberapa investor itu menjadikan sebagai e-sports, kemudian diselenggarakan di mall, bahkan akan ada di luar negeri sudah jadi ada semacam olimpiadanya seperti itu ya. Jadi pada satu sisi dia dikatakan sebagai suatu olahraga juga untuk menampung ekspresi jiwa muda, tapi sisi lain juga dia harus dikontrol. Masalahnya regulasi tidak terlalu jelas, nggak ada yang secara khusus mengatur game online karena dia bukan bagian dari penyiaran, dia bukan bagian juga dari olahraga yang disebut secara khusus sebagai olahraga, belum disebut secara khusus. Nah, tapi dampaknya sangat serius. Ini yang mungkin harus diatur oleh negara begitu. Kita kalau berbicara masalah kontrol dan juga masalah pengaturan dari pihak negara begitu ya. Untuk pendapat dari Pak Heru sendiri, dari tanggapan pribadi gitu ya, ada nggak sih mungkin kira-kira komposisi yang pas, mungkin sehari hanya 2 jam aja deh main game gitu? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk mengatur itu adalah orang tua ya, orang tua ataupun keluarga. Nah, negara kan sifatnya hanya memberikan suatu legal framework, kerangka hukum yang kuat secara umum, tapi yang di rumah kan itu sudah ruang privat. Itu disitulah mungkin perlunya orang tua, keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, termasuk mungkin nenek, kakek yang tinggal itu untuk saling bekerja sama gitu. Katakan dulu mungkin zaman kita masih kecil ada jam belajar anak jam 7 dan jam 9 atau ada di beberapa daerah ada ruang jam belajar anak ya, ada perda ketahanan keluarga, ada perda untuk perlindungan anak. Namun apakah itu berjalan kalau nggak ada dukungan dari sang ayah, sang ibu? Karena ayah pulang malam, ibu pun pulang malam juga terkadang. Anak besar dan hidup sendirian, kadang dia diasuh oleh pekerja rumah tangga, kadang tidak gitu. Bahkan dia sangat dilindungi, banyak bergaul dengan koleganya ketimbang oleh ayah ibunya. Ini harus jadi perhatian semua keluarga Indonesia begitu. Terkait masalah keluarga, apakah memang peran orang tua itu sangat begitu penting, Mbak Irma? Ya, balik lagi sih terkait dengan rekomendasi tadi ya. Sebetulnya kalau dari segi rekomendasi itu sudah ada rekomendasinya dari para dokter sebetulnya. Jadi memang ada rekomendasi untuk anak usia balita, anak usia sekolah sampai remaja, dan semua itu ada fungsi kontrol sebetulnya. Karena kalau tidak ada fungsi kontrol, kapan dia boleh main, kapan dia mengerjakan tanggung jawabnya, itu nanti akan mengalami gangguan. Itu oleh Organisasi Kesehatan Dunia dinamakan Internet Gaming Disorder gitu. Karena memang gangguan ini sudah sangat sekali membahayakan baik secara fisik maupun secara mental. Jadi balik lagi ketika kita memberikan gadget gawai pada anak, sejak awal kita harus sudah jelas pada anak konsistensi mengenai penggunaannya. Dan satu lagi sih, role modelnya. Role modelnya ya, kitanya sendiri sebagai orang tua bagaimana caranya mencontohkan pada anak-anak saat yang tepat menggunakan, kemudian ada waktu khusus di mana menggunakan, konten yang dilihat, itu sebetulnya yang paling penting. Oke, kita ke si pelaku begitu ya Mbak. Ini kan kondisinya memang diduga mengalami kejiwaan begitu, tapi mungkin sebelumnya tidak begitu. Kalau kita dari secara psikologis, apakah memang ketika kita tercandu game online itu akan merubah sifat seseorang? Betul. Jadi memang ada pola-pola kebiasaan yang akhirnya terbentuk gitu. Jadi saya sih menduga juga si anak remaja ini memang kurang kegiatan positif, kemudian kurang kontrol orang tua, lalu mungkin juga pergaulannya juga negatif, dan kemudian sehingga si anak biasanya untuk mengalahkan rasa nggak nyaman gitu ya, untuk membuat dia sibuk, akhirnya ke bermain game. Nah, game ini sendiri kan biasanya yang saya tahu bahwa memang menciptakan kehidupan sendiri di dalam game itu, yang beda dengan realitas dia sehari-hari. Nah, ketika dia menciptakan bisa berhalusinasi sendiri begitu ya, menciptakan kehidupannya sendiri, itu bisa saja dihayati, apalagi oleh anak
dan remaja yang secara psikologis memang mereka masih dalam masa-masa yang transisi, belum matang secara kondisi psikologis. Nah, itu yang biasanya menjadi memperburuk keadaan kejiwaannya. Kemudian bagaimana tanggapannya Mbak terkait dengan kondisi saat ini begitu ya, yang orang tua dari anak usia setahun supaya tidak nangis udah dikasih gadget seperti itu kan, karena orang tuanya mungkin sibuk dengan pekerjaan masing-masing supaya anaknya sudah diam aja gitu kan, kasih aja gadget. Apakah itu salah satu faktor yang memperburuk kondisi begitu? Dari kecil sudah disogoki dengan gadget begitu. Jadi banyak sih sebetulnya fenomena itu. Jadi memang memberikan gadget sebagai bentuk sogokan dan reward gitu kan. Padahal memang sebetulnya ketika kita memberikan itu seperti memberikan pasar bebas sama anak ya. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan dia menggunakan itu. Banyak sekali anak-anak di bawah usia balita yang mengalami hambatan secara psikologis perkembangan sebetulnya dari karena segi dia motorik. Satu arah ya. Satu arah, termasuk fungsi komunikasi, kurang bisa membaca tanda sosial, kurang bisa membaca tanda emosi, tidak karena peka, ya. Tidak peka atau sensitif seperti yang tadi Mas Heru katakan, karena memang yang dia tidak melibatkan aktivitas interaksi secara sosial gitu. Jadi memang anak kurang jadi bisa berempati pada apa sih yang dirasakan sama orang lain, saya harus bagaimana gitu. Jadi memang balik lagi sebelum diberikan tolong dicek kembali apakah betul anak saya membutuhkan. Kalaupun iya ingin dikenalkan sejak dini, pendampingan itu sangat penting sekali sehingga kita tahu konten yang dilihat, apa yang dimainkan, dan kemudian itu bisa menjadi media untuk kita bisa lebih dekat dengan anak. Dalam artian orang tua juga harus paham terlebih dahulu apa yang diberikan begitu ya, biar bisa menjadi role modelnya ya. Pak Heru, ini kondisi anak ini kalau yang kita baca di media online itu adalah baru berusia 18 tahun Pak. Otomatis memang baru 1 tahun meningkat dari kondisi dewasa begitu ya Pak ya. Pasti dalam kondisi labil, kondisi mungkin yang seperti dikatakan Mbak Irma tidak begitu apa ya, harus banyak butuh pendampingan. Itu bagaimana tuh Pak? Kalau bicara legal formal 18 itu sudah bukan anak-anak lagi. Karena anak itu 0 sampai dengan 17 tahun 365 hari. Jadi kalaupun dia katakanlah dia terbukti di level kepolisian, kejaksaan, pengadilan dia terbukti melakukan kejahatan, maka dia kenai pidana orang dewasa. Sudah kena orang dewasa. Tapi kalau dia melakukan sebelum 18 tahun dia kena pidana anak. Dan kalau dia di atas 14 tahun dia bisa dipenjara. Kalau kurang dari 14 tahun, 12-14 dia dihukum tapi bukan hukuman penjara. Tapi sekali lagi itu memang ini saya kira ini usia transisi ya, usia peralihan dari anak menuju remaja atau menuju pemuda, yang memang ini masa-masa yang sangat kritikal untuk pertumbuhan anak. Tapi kalau dia lebih banyak mengkonsumsi informasi dari gadget, kurang komunikasi dengan lingkungan fisiknya, maka ini memang sangat beralasan dan ini bukan cuma sekali. Saya banyak menemukan kasus seperti ini, kecanduan gadget atau kecanduan game online sampai pornografi yang kemudian berujung kepada tindak pidana, tindak kekerasan. Ya, saya kira ini harus jadi concern kita bersama begitu. Tapi menurut Pak Heru ini ada motif lain tidak sih Pak? Atau memang ini faktor benar-benar tidak tersengaja dan spontanitas karena dia habis bermain game online? Ini yang menjadi tantangan untuk para penyelidik dan penyidik ya di tingkat kepolisian, juga kejaksaan untuk mengeksplorasi apa motivasinya. Karena dalam suatu tindakan kejahatan biasanya tidak ada faktor tunggal. Ada faktor-faktor yang memberikan stimulan. Karena mungkin ada unsur kemarahan yang udah berlangsung berapa hari lamanya, kemudian ada triggernya, ada pemicunya, entah karena capek, lelah, kemudian ada korban mungkin dianggap kurang kooperatif atau membuatnya marah. Jadi harus ditelusuri oleh pihak penyidik dan penyelidik begitu. Tapi artinya tidak ada faktor tunggal karena untuk sampai keputusan melukai apalagi ibu itu ya bukan hal yang mudah kecuali dalam keadaan tidak sadar ataupun karena katakanlah ada gangguan kejiwaan atau mungkin pengaruh obat-obatan, minuman keras itu pun harus ditelaah lebih lanjut karena kasus lain biasanya melibatkan juga narkoba dan obat-obatan. Kita lihat aja bagaimana penyidik bisa bekerja. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.